Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita yang telah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita hingga membuat kita sehat walafiat pada sore hari ini. Sehingga kita dapat menghadiri webinar tentang konflik. Sebelum memasuki acaranya, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada acara webinar kali ini. Marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada host Saudara Batin Fit Akram. Baik, kepada partisipan terima kasih semuanya. Saya Mahrul Mutakin, sebagai moderator di acara webinar ini. Yang dibacakan oleh sebagai presenter. Kita menuju pembahasan materinya, kita dulu dari presenter kita yaitu Rio Maesa Rahman yang lahir pada 16 Desember 2003. Pendidikan SD, Pengadilan, SMP PGRI 3 Bogor, dan SMA Negeri 1 Ciamas. Dia adalah siswa aktif di organisasi di SMA Negeri Ciamas, di antaranya itu ekstrakurikuler dan MPK. Di MPK, dia menjabat sebagai Ketua Komisi 2 tentang PHBN, yaitu Perayaan Hari Besar, dan di Paskibra menjabat sebagai Ketua Umum. Cukup bagus. Mungkin sesi selanjutnya pemaparan materi dari presenter kita yaitu Rio Maesa Rahman. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, Kak, terima kasih kepada Kak Mahrul yang telah mengizinkan saya untuk menyambung webinar di sore hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rio Maesa Rahman, siswa dari SMA Negeri 1 Ciamas. Dalam kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai presenter webinar yang tema yang saya akan bawakan kali ini adalah konflik. Mungkin host bisa di-share materinya. Di slide selanjutnya. Konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan,
atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat akan memuncak menjadi konflik ketika sistem sosial masyarakat tidak dapat mengakomodasinya. Slide selanjutnya. Oke. Pemetaan konflik. Pemetaan konflik menurut Simon Fisher meliputi pihak-pihak yang berkonflik dan aspirasi dari berbagai pihak. Pemetaan konflik ini adalah cara menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antar pihak yang bermasalah dengan pihak lain. Bentuk-bentuk konflik. Menurut Louis A. Kosser, membedakan konflik atas dua bentuk, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Yang kedua, konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu meredakan ketegangan. Ahli lain, Ralph Dahrendorf, membedakan konflik atas 4 macam, yaitu konflik antar peran-peran sosial, konflik antara kelompok-kelompok sosial, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, dan konflik di antara satuan nasional. Oke. Pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik menurut Sujono Sukanto. Yang pertama itu ada konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Yang kedua ada konflik rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan ras seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Yang ketiga, konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik ini umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan. Misalnya, konflik akibat perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Slide selanjutnya. Dinamika konflik. Menurut Wert dan Bertos, dinamika konflik dapat dilihat dari tingkat kekerasan. Untuk memahami dinamika konflik adalah dengan melihat sumber konflik, menganalisis karakter hubungan di antara berbagai pihak berkonflik, mencari model tindakan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah melihat penahapan konflik. Tahapan dinamika konflik menurut Fisher adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pra-konflik. Adalah adanya situasi ketidaksesuaian antara pihak satu dengan pihak lain. Yang kedua itu ada konfrontasi. Adanya adalah mulai terbentuknya suatu konflik. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah puncak terjadinya konflik atau pecahnya suatu konflik. Yang terakhir, ada pasca konflik adalah keadaan yang mengakhiri berbagai konflik atau konfrontasi. Nah, dampak sebuah konflik. Dilihat dari segi positifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Yang kedua, konflik
merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang ketiga, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma yang baru. Yang keempat, konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Yang terakhir, konflik dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota. Di next slide. Dari segi negatif, suatu konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok. Yang kedua, ada kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Yang ketiga, berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah pada hal-hal positif atau negatif. Yang terakhir, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Resolusi konflik. Konflik merupakan gejala sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan. Ada 3 syarat agar sebuah konflik tidak berakhir dengan kekerasan. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kelompok yang terlibat harus menyadari adanya situasi konflik di antara mereka. Yang kedua, mengendalikan konflik-konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan terorganisasi dengan jelas. Yang terakhir, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama. Ya, selanjutnya Fatin. Oke. Peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Mediator atau pihak yang melakukan mediasi. Biasanya mediator ini disebut, kalau di sosiologi itu, orang ketiga yang bersikap netral. Nah, biasanya adalah biasanya adalah satu orang, tetapi dapat juga terdiri dari 2, 3 orang atau kelompok yang lebih besar. Seseorang mediator dapat menjadikan seseorang dapat menjadi mediator jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama itu adil dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memiliki sikap menghormati dan mengerti berbagai perbedaan pendapat. Yang keempat itu ada memiliki keinginan untuk berbagi dan ikut merasakan. Yang terakhir, memfokuskan diri pada persoalan bukan permasalahan. Oke, terima kasih. Segitu paparan materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di room chat atau di on-mute langsung. Saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rio yang telah memaparkan materinya tentang konflik. Mungkin materi ini sangat bermanfaat dengan keadaan atau situasi di sekarang ini, konflik yang terjadi sedang terjadi, antaranya antara demo dan masalah-masalah lainnya. Mungkin dari partisipan ada yang ingin bertanya, boleh langsung menyalakan mic-nya atau melewati
room chat. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, mungkin dari Pak Sirojudin ada yang mau ditambahkan, Pak? Atau sedikit masukan? Oke. Jika tidak ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan dari Pak Sirojudin, mungkin setelah pemaparan materi tadi dari presenter, selebihnya dan di room chat atau dari partisipan juga tidak ada yang ingin bertanya, saya kembalikan acara webinar ini kepada host. Mic-nya Patin. Belum. Masih di mute. Mungkin sekian seminar tentang konflik. Mohon maaf apabila penampilan kami kurang baik dan apabila ada kesalahan atau perbuatan yang kurang mengenakan, terima kasih saya ucapkan kepada Sirojudin selaku instruktur dan partisipan yang sudah hadir pada webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rio kemana? DC? Oh ada. Gimana? Ada apa? Materinya karena lebih ringan jadi lebih panjang kan ya? Itu kebetulan materinya juga sekarang yang di sekolah lagi bawain juga gitu. Saya bawa ke sini juga. Jadi lebih ini ya, lebih Iya. lebih santai kan? Ya, Nah, lebih tahu juga lah. itu strateginya yang saya selalu sampaikan Iya. apa namanya?
carilah materi yang ringan yang bisa dikuasai gitu, sehingga apalagi udah pernah dibawakan itu lebih enak lagi gitu, karena udah pernah itu udah tahu celahnya gitu. Seperti itu. Oke, selamat setengah jam lewat. Iya. Ya tambah intro kayaknya nanti di editing. Seperti itu. Ini berarti yang keempat ya? Yang keempat, Pak. Tinggal 2 lagi. Keempat. Oke, 2 lagi dan 1 diseminasi masing-masing. Bisa lah. Jadwal berikutnya kapan rencananya? Besok, Pak. Belum di besok ya. Besok kalau pagi kemungkinan saya belum ada, tapi saya usahain mungkin di jalan nggak apa-apa sih kalau itu. Yang penting linknya aja di-share. Saya usahakan hadir di room, walaupun mungkin nyimak cuma suara aja sih, seperti itu. Oke, selamat sudah setengahnya lebih, jadi bisa lah sebelum tanggal sebelum deadline bisa dikumpulin semuanya. Amin, Itu Pak. aja dari saya. Terima kasih ya. Selamat sekali lagi. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, live ya. Terima kasih, Pak. Jadi nanti yang buat 2 lagi yang bikin flyernya Fatin ya? Ini kan yang tadi sempat lihat ya di YouTube Heeh. yang dia PCT juga. Sebenarnya kalau emang instrukturnya itu nggak masuk, kita bertiga juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting kan ada recordnya, Mm-mm. ada presenter, host, moderator. Berarti kalau besok mau jam berapa, Kak? Mau kayak tadi lagi, jam 9. Boleh. Oke. Berarti mau sekaligus lagi 2 sesi gitu. Dihabisin. Kalau emang mau 2 sesi, berarti mending dari siang. Pagi sama habis Jumatan paling. Iya, habis Jumatan. Iya. Jam 1, jam 2, jam 3. Jam 1 boleh sih. Kalau bisa lah jam 1. Fatin, aman. Kan kalau Fatin berarti pagi, kenapa? dia besok sekolah lagi. Iya, kalau Izin pagi lah. Fatin dia sekolah tuh. Izin lagi aja. Dan lagi lah nggak apa-apa bikin. Nggak pakai 2 aja. Yang satu pakai HP, yang satu pakai laptop. Jadi yang Zoom buat di laptop, yang HP buat Vicon kan nanti ada absennya kan. Jadi kalau absen pakai link absen yang pertama yang kita kirim tuh, itu nggak apa-apa. Kalau misal jadi host, Nggak apa-apa kayaknya. Tapi nggak apa-apa deh kayaknya. memang boleh pakai yang itu lagi, mending pakai yang itu aja. Ya. Kalau saya, berarti kalau besok berarti saya di host lagi ya? Iya, jadi host. Oke. Udah berarti. Yuk, izin lab ya. Oke. Ya, Fatin besok. Waalaikumsalam. Bikin webinar, bikin flyer bisa gak? nggak tahu. Belum pernah. Makanya saya ingat tadi dari kemarin ini pakai Canva, aplikasi Canva. Laptop. Terus Aplikasi laptop.
Coba di laptop aja, katanya kalau kata Kak Komlu si Salsa lebih enakan di ini di laptop. Cuman maksudnya dianya itu variannya banyak gitu. Saya belum biasa ini, Canva, belum biasa ngedit pakai laptop. Belum pernah malahan. ya udah di HP aja. Di HP aja. Tapi di HP teh lama gitu. Cuman harus jaringannya kuat. Kuotanya banyak. Nanti buka Canva, cari selebaran. Itu logonya kan ada kan yang saya kirim itu pakai yang Jabar sama yang VCT. Yang VCT belum dikirim ya? Iya. Nanti dia kirim deh. Oke. Ya. Saya Udah lihat ya. ditutup lah. Iya aja. Oke. Ya.